Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga kepada kita, sehingga dalam kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam channel Assalam TV yang mencerdaskan umat, membangun peradaban Islam. Mulai dari kita mengenal apa potensi yang ada pada diri kita. Ternyata setiap manusia itu sebenarnya punya potensi untuk menjadi manusia terbaik dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan memiliki karakter-karakter yang memang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah berikan kesempurnaan dalam bentuk fisiknya. Allah berikan akal yang itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Namun dalam realita dan kenyataannya, terkadang manusia ada di dalam sebuah kungkungan. Ada sebuah kegelapan yang berlapis-lapis, sehingga potensi yang harusnya bisa digunakan, potensi yang harusnya bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya, justru dia seperti air yang tidak mengalir, air yang menggenang, tidak bermanfaat tapi banyak penyakit. Dia malah malas, dia malah senantiasa menyalahkan orang tua, menyalahkan dunia, menyalahkan situasi dan kondisi. Padahal Allah tidak memberikan dan menjadikan sesuatu yang bisa jadi itu tidak baik menurut dirinya, tapi menurut Allah ada hikmah-hikmah yang harus dia gali. Maka dalam kesempatan hari ini, apa sebenarnya yang bisa menutup potensi selain daripada manusia diberikan kelebihan dari bentuk fisik, manusia diberikan kelebihan akal, manusia juga punya tujuan khusus, bahwa keberadaan dia di muka bumi ini tiada lain adalah untuk menjalankan misi bagaimana diciptakan manusia adalah untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Sehingga ada satu kalimat, kullu hayatuna ibadah. Setiap hidupnya harus menjadi nilai ibadah. Makannya, minumnya, tidurnya, dia beraktivitas, dia bekerja, apapun yang dia lakukan itu harus bernilai ibadah. Namun kenapa justru waktu itu terbuang sia-sia, seperti es yang dipanaskan di panasnya matahari, tidak pernah bermanfaat, dia hanya akan hilang. Waktunya habis, umurnya berlalu, dia hidup tidak lain hanyalah menunggu ajal. Dia habiskan dengan tidur, makan, main, tidur. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya. Padahal Allah tadi sebutkan, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Setiap umur kita akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap hela nafas kita, setiap detak jantung kita. Hari ini kita bernafas seolah-olah gratis. Padahal udara yang diberikan, oksigen yang disediakan oleh Allah itu adalah ada manfaat, ada tujuannya. Sebagaimana Allah telah berfirman, Allah menciptakan apa yang di langit, di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang hak. Ada tujuan yang benar, ada tujuan yang hak. Dan bagaimana Allah menciptakan manusia? Maka hari ini lepaskanlah segala hijab, di mana hijab terbesar adalah dalam dirinya. Ada hawa nafsu yang mendominasi. Sungguh celaka orang yang hawa nafsunya menjadi pimpinan. Gampang emosi, gampang marah, gampang dia menjustifikasi seseorang. Kemudian dia menganggap bahwa diri, persepsi kebenaran itu menurut dirinya. Akhirnya dia bebas melakukan apapun sesuai selera, sesuai kesenangan, sesuai dengan keinginan. Padahal ada aturan-aturan Allah, yang mana keluarlah dari hijab itu, keluarlah dari kungkungan hawa nafsu itu, bahwa ada yang namanya iman nurul fitrah itu bisa berkembang. Potensi yang ada, yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada dalam diri kita itu bisa berkembang. Bagaimana? Ada nasihat, ada tausiah,
sebagaimana Assalam TV ini senantiasa memberikan tausiah-tausiah positif, menggugah, membangkitkan semangat apalagi generasi-generasi muda yang energinya masih muda, darahnya masih muda. Maka bagaimana nasihat-nasihat positif termasuk di Assalam TV ini bisa menggugah kembali potensi yang ada di dalam diri kita. Dan yang terpenting, nasihat itu bersumber dari Al-Quran, maha kebenaran, yang mana kebenaran itu datang dari Allah. Maka dari Allah itu bersumber dari wahyu. Ini yang akan mampu membangkitkan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana kita tafakur, bagaimana kita tadabbur. Ketika kita tafakur dengan alam, sinkronkan dengan Al-Quran, bahwa Allah memfirman telah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang hak. Maka Allah ciptakan alam ini dengan tujuan yang benar, agar dimanfaatkan, agar dimakmurkan. Allah menciptakan diri kita, badan kita, mata kita, tenaga kita, pikiran kita, otak kita untuk dimanfaatkan. Bagaimana kita bermanfaat untuk diri kita, bagaimana bermanfaat untuk sekitar kita dengan wujud ketika iman sudah masuk ke dalam diri kita. Maka wujud daripada iman itu terrealisasi dalam sikap, perbuatan, pola pikir, cita-cita yang itu harus terhubung dengan ridhonya Allah. Itulah narasi agung yang harus selantiasa tersemat ke dalam diri kita dalam wujud akhlak. Nanti kita bisa berkata yang sopan, berkata dengan yang lebih tua kita, lebih arif, lebih bijaksana, lebih hormat, lebih tertata lagi, agar tidak menyakiti orang lain. Kemudian kita bisa dengan narasi-narasi kita mengajak manusia keluar dari zulumat, keluar daripada kegelapan, keluar dari kejahiliahan, sehingga dia meninggalkan segala perbuatan-perbuatan mungkar, segala perbuatan fahsya, ya, perbuatan yang melanggar dari aturan Allah. Ayo kita taat kepada Allah, Rabb semesta alam, yang menciptakan alam, yang menciptakan kita, yang telah memberikan rizki. Seperti hari ini Allah berikan rizki yang baik-baik untuk manusia. Alam diciptakan untuk manusia. Bagaimana tanaman-tanaman, bagaimana tumbuhan, bagaimana ikan, bagaimana apa yang di langit, di bumi, semua diperuntukkan untuk kemakmuran manusia, kemaslahatan manusia. Tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah dalam wujud ritual ibadah-ibadah kita, sholat, puasa, zakat, dan aktual dalam rangka bermasyarakat, berkehidupan keluarga sesuai dengan aturan-aturan Allah. Insya Allah, apabila kita jalankan antara teori, antara pemahaman-pemahaman yang ada, ilmu yang mungkin kita terima di dunia pendidikan, di dalam tausiah, di dalam dunia-dunia pesantren, kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan, pasti ada nilai plus, pasti ada nilai kebaikan. Karena apa? Hadis Rasulullah mengatakan, khairunas anfa'uhu linnas, yang terbaik di antara manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Mari kita mulai dari diri kita, kita rubah, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali mulai dari dirinya, merubah mindset, pemikiran, sampai kepada sikap dan perbuatan. Perbaiki akhlak kita, perbaiki semua sikap dan perbuatan kita. Dekatlah dengan orang-orang soleh, mintalah senantiasa nasihat. Jangan pernah kita menutup diri kita untuk menerima nasihat hanya karena iblis sajalah yang sombong, yang dia tidak mau menerima kebenaran. Maka runtuhkan ego yang ada di dalam diri kita. Yang terberat berperang melawan dirinya, yaitu berperang melawan ego. Mari kita tundukkan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam wujud ritual ibadah dan aktual dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat untuk diri saya dan semua pemirsa Assalam TV. Billahi taufiq wal hidayah wa irido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.